In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, "Berilah tempat itu kepada orang ini." Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, "Sahabat, silahkan duduk di depan." Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu pesan utama yang hendak disampaikan Yesus dalam Injil pada hari ini adalah tentang kerendahan hati. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk belajar bersikap rendah hati. Kerendahan hati tidak sama dengan sikap minder. Kerendahan hati berarti mengakui diri sebagai anak Bapa dengan penuh syukur dan tidak melebih-lebihkan anugerah yang dilimpahkan Bapa kepada kita. Dengan penuh syukur, kita menerima setiap anugerah itu, apapun bentuknya. Bakat, talenta, kemampuan, keadaan hidup kita, rezeki yang kita terima, keadaan fisik kita, apapun kita terima apa adanya dan dengan penuh syukur. Lebih dari segalanya, kerendahan hati berarti menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang rapuh, yang lemah, yang ringkih, bahkan berdosa. Namun, ada Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang memberikan teladan istimewa dalam hal kerendahan hati. Dia, Putra Allah yang Maha Tinggi, tidak mempertahankan keadaannya sebagai Putra Allah, namun berkenan
menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama manusia, bahkan dalam keadaan yang paling rapuh, paling hina, sebagai hamba yang melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Kerendahan hati Yesus serendah-rendahnya terjadi dalam peristiwa kematian dan pemakamannya sebagai jenazah. Namun demikian, Allah meninggikan Yesus. Allah membangkitkan Yesus dari alam maut dan menganugerahkan mahkota kemuliaan kepadanya. Kerendahan hati mendatangkan rahmat dan berkat. Itulah pesan yang disampaikan Yesus dalam Injil pada hari ini. Mari kita juga belajar bersikap rendah hati. Kerendahan hati adalah keutamaan paling dasar. Dengan keutamaan itu, semua berkat dan keutamaan yang lain bahkan akan dianugerahkan kepada kita. Kerendahan hati, kalau secara etimologis, akar kata bahasa, rendah hati dalam bahasa Inggris dipergunakan kata humility. Kata humility dekat dengan bahasa Latin humus. Humus berarti tanah yang subur. Saat benih yang baik ditaburkan di tanah subur itu, maka benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang baik, berbuah berlimpah-limpah. Itulah kerendahan hati. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Teladan kerendahan hati Ibu Maria menyertai dan memberkati kita. Demikian juga kerendahan hati Bapak Yosef yang dihayati dalam keheningan selalu menjadi contoh bagi kita. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam